Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang medan magnetik. Adapun pengertian medan magnet, yaitu medan magnet merupakan suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik, yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Arah magnet itu searah dengan jarum jam atau jarum kompas. Nah, magnet mempunyai dua kutub loh, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub tersebut saling tarik-menarik dengan simbol negatif dan positif. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka akan saling tolak-menolak. Sama halnya, jika positif bertemu dengan positif, maka akan saling tolak-menolak juga. Prinsip kemagnetan. Pada sebuah magnet, sebenarnya kumpulan jutaan magnet ukuran mikroskopik yang teratur satu dan lainnya. Kutub utara dan kutub selatan magnet posisinya teratur. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Yang A menunjukkan gambar tidak teratur dan yang B yang beraturan. Sifat-sifat medan magnet. Sifat-sifat medan magnet berdasarkan kemampuannya dibagi menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Feromagnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua ada paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya platina, tembaga, dan garam. Yang ketiga ada diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet dengan lemah, contohnya timah, aluminium, emas, dan bismut. Benda non-magnetik yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah tembaga, baja, plastik, karet aluminium. Berikut di bawah ini ada beberapa sifat-sifat medan magnet. Di antaranya yaitu magnet sebagai petunjuk kompas. Magnet mampu menarik benda seperti logam, besi, dan sejenisnya. Magnet bisa menembus benda buat tarikan. Semakin kuat gaya magnetnya, maka semakin kuat juga gaya tarikannya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jika kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Begitupun sebaliknya. Secara keseluruhan, kekuatan magnetnya jadi besar. Logam besi bisa jadi magnet secara permanen atau tetap, atau bersifat magnet. Sedangkan dengan cara induksi elektromagnetik. Tapi ada beberapa logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet loh, yaitu tembaga, aluminium, logam tersebut dinamakan diamagnetik. Bumi adalah magnet alam raksasa. Bisa kamu buktikan dengan alat yang namanya kompas, di mana jarum penunjuk pada kompas akan menunjukkan arah utara dan selatan bumi, seperti pada gambar di samping. Karena sekeliling bumi sebenarnya dilingkupi garis gaya magnet yang gak tampak oleh mata kita, tapi masih tetap bisa kita amati loh menggunakan kompas keberadaannya. Batang magnet memancarkan garis gaya magnet yang melingkupi dengan arah dari utara ke selatan. Bukti ini dilakukan dengan menempatkan barang magnet di atas lembar kertas, dan di atas kertas tersebut ditaburkan serbuk halus besi secara merata. Yang terjadi yaitu bentuk garis-garis dengan pola melengkung oval di ujung-ujung kutubnya. Ujung kutub utara, selatan muncul pola garis gaya yang kuat. Daerah netral pola garis magnetnya lemah. Bagian netral magnet artinya tidak mempunyai kekuatan kuat magnet. Untuk membuktikan kalau daerah netral tidak mempunyai kekuatan magnet, ambil beberapa sekrup besi, lalu kita amati tampak sekrup besi akan menempel baik di ujung kutub utara atau kutub selatan. Daerah netral di bagian tengah sekrup tidak akan menempel sama sekali dan sekrup akan terjatuh. Mengapa besi biasa berbeda dengan logam magnet? Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Pola garis medan magnet tolak-menolak dan 4B. Pola garis medan magnet tarik-menarik. Untuk dapat garis gaya magnet yang merata di setiap titik permukaan, maka ada dua bentuk yang mendasari rancangan mesin listrik. Gambar kutub magnet. Gambar pertama menunjukkan kutub selatan dan kutub selatan saling tolak-menolak. Gambar kedua menunjukkan jika kutub selatan dan kutub utara akan saling tarik-menarik. Gambar ketiga menunjukkan kutub utara dan kutub utara saling tolak-menolak. Yang terakhir, gambar nomor 4 menunjukkan kutub selatan dan kutub utara saling tarik-menarik. Satuan medan magnet. Yang pertama ada garis gaya. Garis gaya yaitu lintasan kutub utara dalam medan magnet, atau garis yang bentuknya demikian sampai kuat medan di tiap titik
dinyatakan oleh garis singgungnya. Garis-garis gaya keluar dari kutub-kutub dan masuk ke dalam kutub selatan. Untuk buat pola garis gaya, biasa dengan jalan menaburkan serbuk besi di sekitar magnet. Yang kedua ada rapat garis-garis gaya atau B sama dengan flux density. Jumlah garis gaya tiap satuan luas yang tegak lurus kuat medan magnet. Rumusnya yaitu B sama dengan V per A kuat medan magnet di suatu titik sebanding dengan rapat garis gaya dan berbanding terbalik dengan permeabilitasnya. Yang ketiga ada medan magnet sekitar arus listrik. Percobaan Oersted. Di atas jarum kompas yang seimbang dibentangkan seutas kawat, jadi kawat itu sejajar dengan jarum kompas. Kalau ke dalam kawat dialiri arus listrik, ternyata jarum kompas berkisar dari keseimbangannya. Jadi kesimpulannya, jika di sekitar arus listrik ada medan magnetnya. Lalu yang nomor 4 ada hukum Biot-Savart. Besar induksi magnetik di satu titik di sekitar elemen arus sebanding dengan panjang elemen arus. Besar kuat arus sinus sudut yang diapit arah arus dengan jaraknya sampai titik tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Rumusnya yaitu delta B sama dengan K L del kali delta kali L sin A per R2. K-nya yaitu tetapan di dalam sistem internasional. Yang kelima ada induksi magnetik. Gambar di bawah ini merupakan induksi magnetik di sekitar arus listrik. Besar induksi magnetik di titik A yang jaraknya A dari kawat sebanding dengan kuat arus dalam kawat dan berbanding terbalik dengan jarak titik ke kawat. Rumusnya yaitu B mu 0 per 2 I per VA. 6 ada solenoide. Solenoide merupakan gulungan kawat yang digulung seperti spiral. Kalau ke dalam solenoide dialirkan arus listrik, di dalam solenoide terjadi medan magnet, bisa ditentukan dengan tangan. Di bawah ini ada contoh gambar besar induksi magnetik dalam solenoide. Jari-jari penampang solenoide A banyaknya lilitan N dan panjang solenoide 1 banyaknya lilitan pada DX yaitu N per L kali DX atau N DX. N banyaknya lilitan setiap satuan panjang di titik P. Kalau L sangat besar dibandingkan dengan A dan P berada di tengah-tengah, maka A1 sama dengan 0 derajat dan A2 sama dengan 180 derajat. Rumus induksi magnetik di tengah-tengah solenoide yaitu B sama dengan mu 0 per 2N atau L kali 2 atau B sama dengan mu 0 kali N kali L. 7 ada gaya Lorentz. Pada percobaan Oersted udah dibuktikan pengaruh arus listrik terhadap kutub magnet. Gimana pengaruh kutub magnet terhadap arus listrik akan dibuktikan dari percobaan, yaitu seutas kawat peki ditempatkan di antara kutub-kutub magnet, ladam ke dalam kawat, dialirkan arus listrik. Ternyata kawat melengkung ke kiri. Gejala ini menunjukkan jika medan magnet mengerjakan gaya pada arus listrik disebut gaya Lorentz. Vektor gaya Lorentz tegak lurus pada L dan B. Kalau arah melingkar jari-jari tangan kanan sesuai dengan putaran dari L ke B, maka arah ibu jari menyatakan gaya Lorentz. Rumus medan magnet yaitu B sama dengan mu 0 I per 2 VA. Sesuai dengan hukum Ampere, besar medan magnet yang dihasilkan bisa dihitung dengan rumus B sama dengan mu 0 kali L atau 2V kali R. Keterangan L sama dengan besar arus listrik, R sama dengan jarak dari kabel, mu 0 sama dengan konstanta permeabilitas, mu 0 sama dengan 4V X 10 min 7 T M per A. Menentukan kutub magnet dengan tangan kanan. Kita pasti bertanya-tanya, emang gimana caranya? Nah, kita cukup letakkan tangan kanan karena cara yang dilakukan dengan menggenggam 4 jari tangan dan ibu jari tegak lurus, persis saat mengacungkan jempol tangan kanan. Arah ibu jari mengarah ke atas menyatakan arah arus listrik dengan simbol I, sedangkan arah 4 jari lainnya menyatakan arah medan magnet dengan simbol B, gambar di atas pada posisi horizontal dan vertikal. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Thanks for watching.